bahwa karena rambut saya gondrong gitu, kemudian saya diklaim haram. Saya punya pengalaman-pengalaman yang cukup pahit barangkali ketika mengingat kampus sebagai sebuah lembaga yang seharusnya kontestatif gitu ya. Sementara faktanya gitu ya tidak seperti itu gitu ya. Misalkan yang sering dialami oleh organisasi-organisasi termasuk saya juga, ketika kita melontarkan sebuah kritik misalkan itu dianggap sebagai suatu yang melawan misalkan, itu kan juga parah gitu ya. Kalau kita mau sadari orang yang berdemo misalkan ke dosen, ke kampus, sebetulnya latar belakang demo itu kan bahwa dia sadar dan melihat bahwa di situ sedang terjadi ketidakberesan misalkan, tapi kampus juga tidak mau menerima itu gitu, bahwa setiap yang mengkritik gitu ya dia dianggap sebagai suatu yang melawan gitu ya. Nyaris kampus tidak bisa membedakan mana kritik mana yang melawan gitu ya. Parahnya itu sih. Kampus kah atau lembaga organisasi kemahasiswaannya gitu. Jadi artinya tadi kita bicara senior juga nggak bisa dikritik kan? Kampus juga nggak bisa dikritik kan? Jangan-jangan kampus memang menciptakan atmosfer gitu kan, anti kritik begitu. Lebih ke ini sebenarnya, lebih ke bukan kampusnya gitu. Kalau kampusnya di awal kayak di banner ketika kampus mempromosikan penerimaan mahasiswa baru, bahwa kita lihat di situ niatnya sangat tulus dan putih baik sekali gitu kan. Tetapi saya pikir orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu justru yang bikin celaka gitu, mencederai gitu ya. Jadi dalam pikiran kita atau kamu hari ini, jadi kampus sangat anti kritik begitu. Sangat anti gitu. Anti kritik itu kan berarti budaya literasi tidak terbangun di situ. Tidak terbangun. Karena budaya literasi itu kental sekali dengan yang namanya kritik mengkritik begitu. Ya. Bukankah begitu kan? Betul. Jadi itu bisa kan jadi indikator kalau kampus sudah anti kritik gitu kan. Berarti dia tidak sedang membangun tadi budaya literasi itu. Jadi sekarang kalau dipertanyakan nih gitu kan, mau jadi apa kalau kampus seperti itu? Gitu. Saya tidak bisa membayangkan kampus itu akan menjadi apa karena ini kan fenomena ini kan sebenarnya kayak warisan gitu ya, warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika misalkan mendengar teman-teman mahasiswa yang sudah alumni misalkan, persoalan juga nyaris sama sebetulnya gitu ya. Dari awal yang bocoran-bocoran yang saya terima juga tahun-tahun sebelumnya juga begitu gitu ya. Kamu pernah bersentuhan langsung tidak dengan aktivitas kampus yang anti kritik begitu? Pernah. Waktu itu saya terlambat ya. Banyak cerita nih sebenarnya ya. Waktu itu saya terlambat kurang lebih 5 menit gitu ya. Atas nama kampus gitu kan. Atas nama kampus sebagai peraturan gitu ya. Saya tidak boleh masuk gitu. Tidak boleh masuk kelas gitu oleh dosen. Mengatasnamakan kampus gitu ya. Padahal gitu ya, dosen sendiri itu juga banyak yang melakukan peristiwa yang sama dengan yang saya alami gitu kan. Kemudian atas nama peraturan kampus saya dikeluarkan gitu ya. Sebelum saya keluar gitu ya. Kalau nggak salah saya bilang begini gitu ya. Kalau saya lambat 5 menit terus kemudian saya dikeluarkan gitu ya. Berarti saya sadari bahwa pada waktu itu saya berhadapan dengan sistem gitu ya. Katakan seperti itu. Saya mengatakan seperti itu kepada dosen. Kepada dosen. Ketika saya berhadapan dengan sistem, berarti saya berhadapan dengan mesin gitu kan. Ketika saya berhadapan dengan mesin gitu ya,
mesin itu tidak punya akal dan pikiran gitu ya. Saya bilang seperti itu dan saya langsung keluar gitu ya. Itu cerita pertama gitu ya. Cerita pertama berarti. Cerita pertama. Yang artinya itu menurut kamu bersentuhan langsung dengan satu komunitas atau lembaga yang itu anti kritik begitu. Anti kritik gitu ya. Padahal juga banyak gitu ya dosen-dosen yang telat sebagai fenomena lain. Sebagai fenomena yang lain. Jadi gitu. Kamu bisa menerima asalkan semua dosen disiplin misalkan. Kira-kira begitu gitu. Cerita lain soal rambut ya, karena soal rambut dan saya emang rencananya mau tanya sih sebenarnya soal rambut. Tapi nyampe juga ini ke pembahasan ini. Nyampe juga gitu soal rambut dan penampilan gitu ya. Sejak semester awal saya nggak pernah pakai kancing gitu ya. Kancing saya nggak pernah dipasang gitu ya. Sejak semester 1. Sejak semester awal ya, sejak semester 1. Rambut tipe rambut saya cuma ada 2 gitu. Kalau nggak pelontos ya gondrong gitu ya. Kalau nggak digundul gitu ya, gondrong gitu. Gondrong gitu ya. Waktu itu saya dapat peringatan bahwa saya harus potong rambut gitu ya, atas nama kode etik gitu kan. Atas nama kode etik saya harus potong rambut gitu ya. Semester berapa itu? Kalau nggak salah semester 3 gitu ya. Yang mengharuskan saya ngulang gitu ya. Atas nama kode etik itu dosen ya. Iya. Tapi tidak semua dosen seperti itu. Tidak semua dosen. Berarti memang dosen-dosen tertentu. Dosen-dosen gitu. Tertentu gitu ya. Terus waktu itu saya mendapat peringatan bahwa saya harus potong rambut gitu ya. Saya masih nggak potong gitu ya. Di pertemuan berikutnya bilang lagi gitu ya, masih nggak potong gitu. Pertemuan ketiga gitu ya. Ini yang bikin saya membangun persepsi bahwa kejadian itu adalah peristiwa yang ganjil sekali gitu. Ketika misalkan bahwa karena rambut saya gondrong gitu, kemudian saya diklaim haram gitu ya, menyerupai perempuan gitu kan. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Padahal teman-teman yang lain juga sadar gitu ya, bahwa saya punya kumis, punya punya jenggot gitu ya. Waktu itu saya nanya sama teman-teman gitu. Kira-kira bagian mana tubuh saya yang menunjukkan saya seperti perempuan gitu ya. Kok langsung sampai ada justifikasi halal haram gitu. Ini memang sampai ada justifikasi itu. Sampai ada gitu halal haram itu. Itu kan sesuatu yang paling mengerikan gitu ya. Yang sudah bergeser dari apa yang saya bayangkan sebelumnya, bahwa kampus itu harus menciptakan ruang yang kontestatif gitu ya, dan itu bergeser menjadi ruang yang sifatnya doktrinasi gitu ya, dogma-dogma agama itu ikut mencampuri gitu ya, padahal kan nggak sesederhana itu gitu ya agama menangani persoalan gitu gitu ya. Hal haram itu kan ngeri banget gitu ya. Betul. Mungkin satu-satunya yang bisa diharapkan dari kampus itu mungkin ijazah mungkin. Iya, seperti yang banyak dibayangkan oleh mahasiswa ya, salah satunya itu gitu ya. Ya artinya mau membangun kontestatif, dunia yang kontestatif juga enggak gitu. Mau bangun diskusi ya terlanjur ada kelompok-kelompok yang besar yang merepresentasikan definisi kampus yang terbaik begitu. Akhirnya juga kita tersingkirkan juga. Toh akhirnya gitu kan, kita tidak bisa menikmati apapun kan. Bergerak sedikit saja dianggap halal haram gitu ya. Ya secara formalistik yang paling benar yang harus diharapkan kan cuma ijazah gitu ya. Itu kan ganjil sekali gitu bagi saya gitu ya. Terus yang ada justru bukan yang ada justru sistemasi jam gitu yang mempojokkan mahasiswa pada ruang yang jenuh, bosan gitu kan bosan sekali gitu ya. Ketika ruang dialektis itu dibungkam gitu ya, jenuh sekali gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan semua mahasiswa sepakat dengan pemikiran kamu misalkan. Jadi bisa saja dosen tidak betah nanti. Memang tidak harus sepakat sih sebenarnya, memang tidak harus sepakat gitu ya. Karena lagi-lagi urusannya adalah mayoritas minoritas gitu ya. Jadi posisi saya, pilihan saya selama di kampus sejauh ini, selama ini justru saya dianggap sebagai suatu yang mengganggu gitu ya. Karena saya kan sendirian gitu kan ya.
pikiran-pikiran yang begini nyaris tidak diterima ya. Nyaris tidak diterima dan kecil sekali gitu ya, minoritas sekali gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal rambut ini, jadi sebenarnya kenapa rambut kamu nggak dipotong gitu? Artinya bukan dipotong atau enggaknya sih sebenarnya, tapi lebih mengapa kamu menyukai rambut gondrong begitu? Di tengah stigma bahwa rambut gondrong identik dengan bajingan lah begitu, identik dengan urak-urakan. Artinya di tengah stigma seperti itu gitu kan. Artinya apa yang kamu nikmati dari kondisi rambut yang gondrong begitu? Alasan yang paling dekat bagi saya soal rambut ya. Pertama itu bagian dari ekspresi gitu ya. Ekspresi mental, di mana ekspresi itu kan tidak lahir secara tiba-tiba gitu. Betul. Ekspresi tidak lahir secara tiba-tiba, dan ini gitu ya, pilihan ini saya nyatakan sebagai bentuk protes sebetulnya gitu. Saya nggak tahu ya, saya beranggapan bahwa rapi itu sebenarnya mungkin nggak sih, kalau rapi itu kita bayangkan bahwa dia dalam rangka menyembunyikan sesuatu gitu ya. Sesuatu itu bisa apa saja gitu ya, kebusukan, keburukan, kegelapan gitu ya. Saya punya pikiran seperti itu gitu ya. Iya, itu menarik. Artinya setiap sesuatu di balik apa yang kita ekspresikan memang harus kita coba telaah begitu loh. Kan begitu kan? Iya. Maksud saya, oke lah orang melihat kamu gondrong misalnya. Tapi kan ketika kamu menyampaikan seperti itu, menurut saya itu luar biasa. Artinya kamu tidak mencoba menyembunyikan dan menjadi tampan yang dalam persepsi kamu. Orang rapi itu menyembunyikan sesuatu. Menurut saya itu sumbangsi. Artinya kita bisa berpikir bahwa kenapa teman saya ini tidak mau rapi, karena menurut dia rapi itu menyembunyikan sesuatu yang ujung-ujungnya mungkin kekuasaan misalkan gitu ya. Karena orang yang seperti saya itu nyaris nggak punya wilayah, nyaris nggak punya posisi sebenarnya gitu ya. Itu yang menarik. Artinya kita penampilan apa adanya karena kita tidak punya kepentingan apa saja gitu ya. Tidak punya kepentingan apapun begitu ya. Iya. Oke. Saya mempersepsi seperti itu gitu ya, bahwa rapi itu dalam rangka gitu yang saya lihat gitu. Oke. Nah, untuk itulah kemudian saya memilih begitu gitu kan. Nah, itu yang menurut saya harus diterima. Saya sepakat bahwa kerapian itu bisa menyembunyikan sesuatu loh ya. Kan begitu. Jadi dengan atas nama penampilan, identitas, dan kamu tidak mengambil porsi itu begitu. Nggak tertarik gitu ya. Oke. Nah, itu yang sebenarnya harus diterima gitu. Jadi bahwa teman saya ini tidak mau rapi bukan karena tidak suka rapi, gitu. Tetapi dia lebih kepada mengekspresikan bahwa dia tidak punya kepentingan. Karena orang yang gondrong dipandang miring begitu dan cenderung tidak memiliki tempat untuk duduk di kursi yang megah dan seterusnya, dan itu betul-betul ekspresi sih menurut saya. Itu ekspresi menurut saya. Ya artinya gondrong yang dilakukan dia punya alasan yang harus diterima, kan begitu. Menurut saya seperti itu. Dan tentu saya pikir tidak semua orang benar-benar tidak semua orang gondrong karena ingin mengekspresikan tentunya kan. Iya, betul. Jadi harus dibedakan antara gondrong yang mana sih sebenarnya. Ini hanya saran saja ya. Jadi melihat orang gondrong dibedakan dulu, adakah sisi yang ingin diekspresikan dari orang yang gondrong atau dia hanya gondrong saja begitu, tidak punya hal yang ingin diekspresikan, kan begitu. Ya. Kalau saya sih seperti itu dari dulu menilai. Saya melihat sisi lain. Kalau dia pandai berdiskusi, suka baca, dan saya curiga ada yang ingin diekspresikan. Gitu. Tapi kalau dia ya urak-urakan, tidak punya komunitas, tidak punya kepekaan intelektual, dia gondrong begitu kan. Saya justru curiga dia gondrongnya bukan karena, sekali lagi, bukan karena ingin mengekspresikan sesuatu atau ingin mengkritik sesuatu, tetapi ingin ditakuti karena dia ingin memposisikan diri sebagai bajingan. Tapi memang secara umum memang agak mirip sih sebenarnya. Agak mirip memang gitu ya. Makanya yang ingin kamu berikan pelajaran adalah hati-hati juga menjustifikasi kegondrongan gitu ya. orang. Jadi akhirnya tidak cukur juga waktu itu.
tidak cukur juga, dan saya lebih senang memilih keluar gitu ya, lebih keluar dari kelas. Ya memang penuh risiko ya. Saya harus ngulang gitu ya. Oh, sampai harus ngulang? Sampai harus ngulang bahkan gitu. Mempertahankan ke ekspresi tadi gitu ya. Karena betul-betul muak gitu ya ketika melihat betul misalkan bahwa rapi yang sedang dibentuk oleh seseorang misalkan, terus kemudian kita tahu bahwa rapi yang sedang dibangun itu rapi dalam rangka gitu ya. Rapi dalam rangka. Iya, ya. Dalam rangka pencitraan sekali gitu ya. Oke. Bahwa citra itu kan sebenarnya kan tidak punya relasi dengan realitas aslinya, kan sama sekali tidak punya gitu tidak ya. Ada. Hanya jadi dalam artinya rangka gitu ya. Seseorang bisa berpenampilan rapi, tetapi belum tentu kerapian itu menunjukkan atau merepresentasikan sikap yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada jaminan bagi saya. Artinya karena citra lebih mudah dibentuk ya, begitu? Mudah dibentuk gitu ya. Dan membungkus karakter yang karakter sih. Makanya saya tadi ingin menyimpulkan memang bahwa orang yang rapi itu bejat gitu. Bejat gitu ya. Tapi itu tidak semua orang yang rapi. Tidak semua orang yang rapi. Artinya sekali lagi, mau dia rapi kayak mau dia gondrong kayak, emang harus diklarifikasi begitu, ditelaah dulu apakah karena dalam rangka mengekspresikan sesuatu atau apa. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir. Jadi sebaiknya menjadi mahasiswa itu bagaimana dalam situasi kampus yang anti kritik begitu? Kalau pilihan saya di tengah situasi yang begitu gitu ya. Saya berada di ambang ini sebenarnya, berada di ambang acu tak acu gitu ya. Jadi tetapi yang lebih penting bagi saya gitu ya, kita tidak melupakan tujuan awal gitu ya, bahwa salah satu alasan kenapa saya masuk kuliah misalkan setelah tertunda beberapa tahun gitu ya, bahwa mencari ilmu itu penting gitu ya. Dalam konteks saat ini gitu ya. Kampus yang menyediakan ruang gitu ya di dalam konteks saat ini gitu ya. Kampus yang menyediakan ruang pengetahuan gitu ya. Sekalipun misalkan setelah melihat faktanya masih kita perlu lihat kembali gitu ya. Apakah betul gitu ya kampus melahirkan suasana yang seperti itu gitu, pengetahuan kontestatif yang saya bayangkan gitu. Itu masih sampai saat ini masih pertanyaan-pertanyaan sebenarnya gitu. Dan akhirnya melabuhkan diri untuk aktif di luar kampus begitu. Saya lebih ya itu pada akhirnya pilihan saya gitu.